Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwaya Nova Yulia dengan NIM 1926076. Di sini saya akan lanjutkan membacakan SOP keperawatan maternitas tentang standar operasional prosedur tindakan pengawasan kala 1 sampai kala 4 dalam asuhan bersalin normal. Baik, selamat menyaksikan. Baik, di sini langsung menyiapkan alat. Menyiapkan alat yang diperlukan yaitu yang pertama pelindung diri, kacamata atau goggle, masker, celemek, sepatu boot atau sepatu tertutup ibu dan bayi, kain untuk ibu dan bayinya yaitu kain 2, handuk 2, pakaian ganti ibu, waslap 2, terus selanjutnya pastur set. Di sini klien tali pusat 2 buah, gunting epistomi, gunting tali pusar 1,5 koher, kateter Lenaton. Kemudian di sini ada benang penjahit tali pusat, kasa, penghisap lendir, sarung tangan 5 pasang, sepuit 2 buah. Kemudian heating set. Di sini ada nail powder, pinset Cirugers, benang heating, gunting benang, jarum, kemudian TTV dan vulva Higne. Di sini ada tensimeter dan stetoskop, termometer, dan kemudian kapas DTT, cairan dekontaminasi, bengkok 2, kemudian pencegahan infeksi. Di sini ada tempat sampah yang kering, tempat sampah yang sudah terkontaminasi, tempat pakaian kotor, baskom berisi air untuk dekontaminasi, tempat plasenta. Kemudian selanjutnya ada obat-obatan, obat oksitosin, lidocaine, vitamin K, tetes atau salep mata. Kemudian kita mempersiapkan pasiennya, yaitu pasien dalam posisi bersalin yang nyaman. Kemudian pelaksanaannya untuk mengenali gejala dan tanda kala 2. Yang pertama, kita mendengarkan dan melihatkan apa ada tanda bersalin kala 2, yaitu ibu merasa ada dorongan kuat dan meneran, ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vagina, perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Kemudian menyiapkan pertolongan bersalin, pastikan kelengkapan bersalin, bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan melaksanakan komplikasi ibu dan bayi baru lahir. Untuk resultasi, tempat datar rata-rata bersih, kering dan hangat 3 handuk, kain bersih dan kain kering, alat penghisap lendir, lampu sorot 6 watt dengan jarak 60 cm di atas tubuh bayi. Kemudian mengelarkan kain di atas perut ibu dan ditempatkan resusitasi serta ganjal bahu bayi. Menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam 1 pastus set. Kemudian kita pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk pemeriksaan dalam. Masukkan oksitosis ke dalam tabung suntik, gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT yang steril, pastikan tidak terjadinya dekontaminasi pada alat suntik. Kemudian yang ketiga, kita memastikan pembukaan lengkap keadaan janin baik. Yang ketujuh itu adalah membersihkan vulva dan perineum, menyekatan dengan hati-hati dengan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, premium atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih yang sudah terkontaminasi tadi dalam wadah yang tersediakan. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Kemudian yang ke-8, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban dalam sudah pecah dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amitomi. Kemudian yang ke-9, dekontaminasi sarung tangan dengan cara mengeluapkan dan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorid 0,5%. Kemudian lepaskan rendam dalam
Keadaan terbalik, dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan setelah sarung tangan dilepaskan. Kemudian yang 10, pemeriksaan denyut jantung janin DJJ setelah kontraksi alat saat relaksasi uterus untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal, mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil penilaian serta asuhan yang lainnya pada partograf. Kemudian yang keempat, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Yang 11, memberitahu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik dan bantu ibu dalam menentukan posisi yang nyaman sesuai dengan keinginannya. Tunggu hingga timbul rasa ingin meneran, lanjut pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Kemudian kita jangan lupa untuk mendokumentasikan semua temuan yang ada. Jika ada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Kemudian ke-12, meminta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi meneran. Bila ada rasa ingin meneran dan terjadi kontraksi yang kuat, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lainnya yang diinginkan dan dipastikan ibu nyaman. 13, laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran bimbingan ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila cara tidak sesuai. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai perihal, kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Anjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan semangat untuk ibu, memberikan cukup asupan cairan per oral atau minum. Menilai DJJ setiap kontraksi uterus sesuai. Segera rujuk bila bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah 120 atau 2 jam meneran atau 60 menit 1 jam meneran. Kemudian anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Yang kelima itu persiapkan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm, letakkan kain bersih yang dilipatkan 1/3 bagian di bagian bokong ibu. Buka tutup partus set dan perhatikan kembali perlengkapan alat dan bahan. Pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Yang keenam, persiapkan pertolongan kelahiran bayi. Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, pembukaan vulva, maka dilindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi dengan kain bersih dan keringkan tangan yang lain menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahiran kepala. Kemudian pemeriksaan kemungkinan ada lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai. Jika hal terjadi, segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit di leher secara longgar, lepaskan letakkan bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat menahan secara kuat, klem tali pusat di kedua tempat dan potong di antara kedua klem tersebut. 21 yaitu tunggu kepala bayi melakukan putaran paksi keluar secara spontan. Lahirnya bahu. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, pegang secara bivariantal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian lahirnya badan dan tungkai. Setelah kedua bahu lahir, geser tangan bawah untuk kepala dan bahu. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan menekan lengan dan siku sebelah atas. Kemudian yang ke-7, penanganan bayi baru lahir. Yang lakukan penilaian, desintas,
Apakah bayi cukup bulan? Apakah air ketuban jernih, tidak tercampur? Apakah bayi menangis kuat dan bernafas tanpa kesulitan? Apakah bayi bergerak dengan aktif? Kemudian langkah selanjutnya kita keringkan bayi, mulai dari muka, kepala, bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernikis. Ganti handuk basah dengan handuk kain yang kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada bayi dalam uterus atau hamil tunggal. Berikan ibu bahwa ia akan disuntikan oksitosis agar uterus berkontraksi baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusar dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mendorong isi tali pusat ke dalam distal ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal. Kemudian kita ikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada sisi, kemudian lingkaran kembali benang. Setelah mengikat dengan simpul kunci pada sisi lainnya, lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian kita letakkan bayi agar ada kontak kulit ibu dan bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu, luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Yang ke-8 adalah perenata-laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simetris untuk mendetifikasi. Tangan lainnya menegakkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsal kranial secara hati-hati untuk mencegah inversior uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegakan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikut dan ulangi prosedur di atas. Kemudian pengeluaran plasenta, lakukan penegangan dan dorong dorsal sampai kranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu menelan sambil penolong penarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir. Kemudian kita masuk ke rangsangan takstil atau meses uterus. Kemudian penilaian pendarahannya, kita periksa kedua sisi plasenta baik bagian ibu maupun bayi. Kemudian kita melakukan prosedur pasca persalinan. Kemudian kita evaluasi. Lanjut pemantauan kontraksi, pencegahan pendarahan vagina. 2-3 kala dalam 15 menit pertama persalinan, setiap 15 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, melakukan asuhan yang sesuai untuk penata laksanaan Antonia uteri. Kemudian kita kebersihan dan keamanannya, tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorid 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban dan lendir darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu membersihkan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberikan ibu minum dan makanan yang diinginkan. Kemudian kita celupkan sarung tangan kotor ke
dalam larutan klori 0,5%, kembalikan bagian dalam keluar, rendam dalam larutan klori 0,5% selama 10 menit. Kemudian kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa setelah kita melakukan tindakan, kita dokumentasikan. Lengkapi patograf halaman depan dan belakang, pemeriksaan tanda vital dan asuhan kala 4. Sekian video saya bila ada kata salah saya ucapkan mohon maaf. Jika saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.